Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusania dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam MPIB. Di sini, dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah PKPBI yang dimulai dari pertemuan minggu 2 sampai pertemuan minggu ke-6. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan materi-materi seperti berikut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan minggu kedua, yaitu materi mengenai sentence. Apa sih itu sentence? Sentence merupakan sebuah kalimat sempurna karena memiliki susunan kalimat atau pola subjek ditambah verb. Bisa saya beri contoh, yaitu I like Mitra. Untuk yang belum tahu subjek, dalam materi yang sudah saya baca, yaitu subjek merupakan kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu. Dan apakah itu verb? Verb adalah kalimat yang menjelaskan sesuatu dari subjek. Jadi dia berperan sebagai penjelas dari subjek, seperti itu. Apakah dalam sentence hanya mempunyai susunan subjek plus verb seperti itu? Dalam materi yang sudah dijelaskan, dalam sentence tidak hanya terdiri dari subjek dan juga verb, tapi ada subjek, verb, objek, ada subjek, verb, subjek komplement, dan ada juga subjek, verb, adverbial komplement. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis pola sentence tadi itu ya. Untuk yang pertama yaitu subjek, verb, objek. Verb di sini adalah kata kerja yang membutuhkan objek, baik noun atau pronoun. Dari materi yang saya baca, objek dibagi menjadi dua, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek itu menjawab pertanyaan tentang kata kerja. Bagaimana cara menentukan objek? Mungkin seperti itu ya pertanyaan yang sering diutarakan. Bagaimana menentukan objek? Untuk menentukan objek, maka gunakan arti kata kerja dengan mengajukan pertanyaan seperti what dan who. What dan who berlaku untuk kata kerja langsung. Jika untuk kata kerja tidak langsung, maka yang pada dasarnya menggunakan what harus ditambahi dengan to atau for. Dan untuk penggunaan who, jika dalam penggunaan kata kerja tidak langsung, maka who harus diganti menjadi whom, seperti itu. Contohnya, I want candy. Ini adalah contoh dari kata kerja langsung, seperti itu ya. Saya ingin permen. Permen di sini sudah menjelaskan kata kerja langsung. Kemudian yang kedua yaitu subjek, verb, subjek komplement. Verb di sini menggunakan verb yang harus menyertakan kata kerja penghubung, yang membutuhkan kata kerja penghubung. Subjek komplement melengkapi makna subjek dengan menjawab pertanyaan tentang apa atau bagaimana, seperti itu. Contohnya seperti she is a nurse. She is. Dia perempuan adalah
siapa, seperti itu. Kita harus menambahkan what untuk mengetahui siapa perempuan itu, seperti itu. Kemudian ada subject verb adverbial complement. Adverbial menjawab pertanyaan where, when, how, dan why. Contohnya, I went to the store. I went, saya akan pergi. Pergi kemana? Penjelasannya yaitu to the store. Seperti itu ya. Kemudian untuk materi pertemuan ketiga, yaitu menjelaskan mengenai word formation atau susunan kata. Seperti itu. Apa sih itu kata? Semisal seperti ini. Kata illegally. Dalam kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa ada 3 bagian yang terpisah, seperti itu. Ada 3 susunan. Yang pertama il, yang kedua legal, yang kedua li. Il di sini berarti tidak, legal di sini berkedudukan sebagai adjektif, dan li adalah yang merubah adjektif menjadi adverb. Salah satu jenis dari pembentukan kata yaitu derivation, bisa disebut dengan derivation. Derivation merupakan sebuah kegiatan sebuah pengubahan dengan menambahkan kata di awal ataupun di akhir kalimat yang bertujuan untuk mengubah arti dari kata tersebut. Contohnya dalam illegally, il di sini bersifat negatif, legal di sini adalah adjektif, dan li adalah adverb. Dalam penjelasan yang udah saya jelaskan, di sini ada penjelasan mengenai non to adjective. Misal penambahan kata dalam noun menjadi adjektif. Misalnya ditambahin full seperti itu. Dalam kata help, maka akan menjadi helpful. Seperti itu. Semisal juga ada penambahan al di akhir kata dalam kata recreation, maka akan menjadi recreational, seperti itu. Kemudian pada verb to noun. Verb to noun di sini jika kita menambahkan ends di akhir kata pada kata accept, maka menjadi acceptance. Kemudian pada adjective to adverb, jika kita menambahkan tambahan tulis di akhir kata, maka akan menjadi pada kata clear, maka akan menjadi clearly, seperti itu. Kemudian ada noun to verb. Jika kita menambahkan fly pada akhir kata glory, maka menjadi glorify, dan begitu seterusnya. Baik, untuk materi yang kelima yaitu mengenai positif. Apa sih positif itu? Positif
positif merupakan sebuah dua elemen, yaitu kata benda dan atau frasa kata benda yang ditempatkan secara berdampingan sehingga dapat menjelaskan elemen yang lain dengan cara yang berbeda. Mengapa kita harus mempelajari apositif? Karena positif dapat menyebabkan kebingungan saat kita mengerjakan bahasa Inggris pada kalimat subjek seperti itu. Jadi intinya positif dapat membantu kita dalam menentukan subjek kalimat seperti itu. Seperti apa sih bentuk apositif itu? Positif biasanya terletak di antara koma, tanda kurung, ataupun garis, kecuali apositif pendek seperti nama. Positif dikurangi kata sifat klausanya seperti contoh Edison, the inventor of the light bulb, is often called the year's greatest inventor. Di sini Edison adalah noun dan the inventor of the light bulbs adalah positifnya. Untuk materi yang kelima, yaitu kita akan membahas mengenai adverb and reduced adverb clause ditambah conjunction. Di sini nanti kita akan membahas mengenai apa sih itu conjunction, apa itu adverb clause, dan bagaimana cara membuatnya. Dan kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengurangi adverb clause. Tentu saja untuk pembahasan yang pertama itu conjunction. Apa sih conjunction itu? Dalam grammar, pada bahasa Inggris, conjunction adalah bagian dari percakapan yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa. Conjunction yang ketiga yaitu conjunction coordinating, yang kedua itu conjunction subordinating, dan conjunction correlative. Pada conjunction coordinating ada for, and, nor, but, or, yet, dan so. Pada conjunction subordinating ada after, although, as for us, as if, as long as soon as, thus, before, even if, when, where, wherever, and even though. Dan pada conjunction correlative terdapat either, or, not any but, neither nor, would and, whether or, just as so, the, as much, no sooner, rather. Seperti itu. Kemudian saya akan memberi contoh ya pada masing-masing conjunction, yaitu pada conjunction coordinating. Misal saya membuat conjunction for
seperti itu. Maka kalimat yang terbentuk yaitu we listened eagerly for he broke news of our families. Seperti itu. Dan condition subordinating. Subordinating condition adalah sebuah kata yang akan menghubungkan dependent clause dan independent clause. Kalau untuk correlative conjunction, mereka ini selalu muncul berdampingan yang fungsinya untuk mengomunikasikan dua items gitu. Kemudian bagian yang kedua yaitu the adverb clause. Pada adverb clause konsisten pada sebuah penghubung dalam kata disebut dengan adverb clause marker atau subordinate conjunction, dan setidaknya pada subjek dan verbnya. Contoh pada clause yaitu German for economical cars increases when gasoline becomes more expensive. Kemudian ada the reduced form. Jika subjek jika subjek klausa utama dan the subject of the adverb clause adalah hal yang sama. Pada adverb clause kita dapat mempersingkat atau menguranginya. Saat mempersingkat atau mengurangi adverb clause, tidak pengurangan atau penurunan adverb clause tidak mengandung verb atau sebuah subjek. Mereka tetap membuat dan partisiple, baik partisiple sekarang atau partisiple yang lalu, atau penandaan dari adjektif. Contohnya seperti ini: when astronauts are orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Di sini menunjukkan bahwa kalimat ini full mengandung adverb clause seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi minggu kedua sampai materi minggu ke-6. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu kita akan membahas materi pertemuan yang akan datang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.